tentang firman Allah Ta'ala, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah, dan tidaklah kalian berkehendak melainkan apa yang dikehendaki oleh Allah. Di bab ini akan berbicara tentang ayat yang kita bacakan tadi, yaitu tentang masyiah Allah, tentang masyiah Allah. Arti masyiah kehendak atau keinginan Allah, kehendak atau keinginan Allah. Sebelumnya kita membahas tentang penetapan takdir manusia ketika manusia berada dalam rahim. Penetapan takdir manusia atau semenjak manusia berada dalam rahim, itu pembahasan sebelumnya tentang firman Allah, wa uqiru fil arhami ma nasya, dan kami tetapkan dalam setiap rahim itu, artinya manusia ketika berada dalam rahim, kami tetapkan ma nasya, apa yang kami kehendaki. Itu yang pembahasan sebelumnya. Nah sekarang lebih lanjut tentang masyiah Allah atau kehendak atau keinginan Allah. Nah, qaulullah azza wa jalla, beberapa ayat Al-Quran yang berbicara tentang masyiah Allah. Di antaranya, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah, dan tidaklah kalian itu berkehendak melainkan apa yang dikehendaki oleh Allah. Artinya setiap kehendak makhluk itu berada di bawah kehendak Allah, atau dengan bahasa lain, setiap kehendak makhluk baru tembus atau berlaku apabila sesuai dengan kehendak Allah. Kalau kehendak makhluk itu tidak sesuai dengan kehendak Allah, maka tidak akan tembus, tidak akan berlaku. Di masyiah makhluk itu akan berlaku apabila sesuai dengan masyiah Allah. Sehingga di sini memberikan satu pemahaman besar tentang tauhid dalam masalah kehendak. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah memberikan manusia itu atau makhluk ruang untuk berkehendak. Artinya ada dua kehendak, kehendak Allah dan kehendak makhluk. Nah, dua kehendak. Nah, itu ayat ini berbicara tentang itu. Ada kehendak Allah, ada kehendak makhluk. Cuma saja setiap kehendak makhluk baru tembus, baru berlaku jika sesuai dengan kehendak Allah. Nah, tapi di sini artinya ada kehendak Allah dan kehendak makhluk. Dengan bahasa lain, manusia itu punya kehendak. Dia tidak dipaksa untuk hanya tunduk pada kehendak Allah mutlak begitu. Tapi juga manusia itu diberikan ruang untuk berkehendak oleh Allah, sehingga tidak ada alasan bagi manusia untuk menyalahkan Allah. Jadi hanya alasan manusia nyukur kamu hanya daya dan upaya, hanya keinginan dan kehendak maju berpaksa ikut kehendak Allah. Sehingga dosa menyalahkan Allah, tidak menerima, tidak ada alasan itu. Jadi ada kehendak Allah, tapi Allah juga memberikan ruang untuk manusia berkehendak. Sehingga ayat ini meluruskan pemahaman dua poros yang besar dalam sejarah akidah Islam. Pemahaman yang pertama yaitu pemahaman Qadariyah
mereka menafikan adanya kehendak Allah, adanya masyiah Allah terhadap nasib makhluk. Tapi nasib makhluk ditentukan oleh kehendak makhluk itu sendiri, tidak bergantung kepada kehendak Allah. Ini qadariyah. Kemudian pada poros yang berlawanan dengan itu ada namanya jabariyah. Jabariyah sebaliknya, mereka menafikan kehendak makhluk, hanya kehendak manusia, yang kehendak Allah. Maka dinamakan jabrun. Jabrun arti jabrun terpaksa. Karena keinginan dalam bahasa terpaksa hidupnya kipan yang diarahkan. Karena keinginan, karena kehendak. Kelompok ini disebut dengan jabariyah. Jabariyah itu jabariyah cukup terpaksa. Jadi mereka menafikan kehendak makhluk, yang ada cuma kehendak Allah. Jadi dua poros ini saling berlawanan. Qadariyah tadi menafikan kehendak Allah terhadap nasib makhluk. Makhluk mengatur dirinya sendiri, nasib mereka sendiri, ada urusan kehendak Allah. Ini qadariyah. Sebaliknya jabariyah, mereka menafikan kehendak makhluk, yang ada kehendak Allah. Nah, ayat ini meluruskan dua-duanya. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Jadi ayat ini mengisbatkan dua-dua, masyiah makhluknya, wa ma tasya'una illa ayyasha Allah, masyiah Allah ada. Kehendak Allah ada, kehendak makhluk ada, dua-dua kehendak. Cuman setiap kehendak makhluk itu baru tembus kalau sesuai dengan kehendak Allah. Nah, ada, tapi manusia punya kehendak, dan itu bisa kita rasakan dalam kehidupan kita. Nah, kehendak ini kita rasakan, memang tak kehendak kita kupu-kupu. Cuma kalau tak kehendak kita kupu-kupu, nah yang berhasil, nah yang ada berhasil. Yang berhasil berarti yang sesuai dengan kehendak Allah. Tapi dia tak kehendak, tapi berhasil lah sesuai dengan Allah. Nah, kehendak-kehendaknya sudah ada kupu-kupu, tetapi tidak berhasil, berarti itu tidak sesuai dengan kehendak Allah, tidak tembus. Tapi kalau berkaitan dengan dengan kehendaknya nanti menjadi alasan kita dibalas oleh Allah. Apakah itu kita berkehendak baik dan berhasil kita berbuat baik, dibalas kebaikan, atau kita berkehendak buruk kemudian berhasil melakukan keburukan, dibalas alhamdulillah dengan keburukan. Yang pasti ada kehendak kita. Nah, dalam akidah Asy'ariyah, kehendak makhluk ini dibahas dalam tema namanya teori kasar. Nah, teori kasar, tapi itu pembahasan yang panjang dan teori besar dalam akidah Asy'ariyah. Intinya bahwa di sana ada kehendak makhluk. Dari kehendak makhluk itulah nanti kita akan dihisab. Nah, kemudian di antara firman Allah yang berbicara juga tentang masyiah Allah, di antaranya juga adalah firman Allah, wa ma yadhkuruna illa ayyasha Allah. Dan tidaklah mereka itu menyebut, membaca zikir ayat-ayat Al-Quran, ya, tidaklah mereka menyebut Allah, menyebut ayat Allah, melainkan atas masyiah Allah, kehendak Allah. Artinya kita menghendaki baca Al-Quran, ya, nah kehendaknya kita baca Al-Quran, dan Al-Quran dah baca. Nah kehendak, keinginannya kena radib, tak radib dia bunuh.
Tapi hasil daripada ternyata apa yang dikehendaki dengannya tadi dia malamnya terwujud, yang dikarenakan kehendak dengannya untuk dia malamnya telah sesuai dengan kehendak Allah. Menyo negeri dengannya dan kehendak dengannya malamnya ternyata Allah ada kehendak manusia. Artinya kita malam ini pergi pengajian, di sana ada kehendak kita, juga ada kehendak Allah. Maka haji keberhasilan kita mengikuti atau melakukan kebaikan malam ini, yaitu mengikuti pengajian majelis ilmu, tidak boleh kita nisbahkan seperti-apa kehendak kita. Karena kalau tidak ada kehendak Allah, berkeurun jabut atau urun sembuh. Cara terus berjalan ini. Ketika tidak sesuai dengan kehendak Allah. Jadi ada wama yadhkuruna illa ayyasha. Tidaklah mereka itu mengingat Allah, membaca Al-Quran, menyebut Allah, berbuat kebaikan illa ayyasha Allah, melainkan kehendak mereka berbuat baik itu berada atau sesuai dengan kehendak Allah. Kemudian di antara firman Allah yang lain tentang masalah yang sama, walau syaa Allah maqtatala alladziina min ba'dihi, dan jikalau Allah berkehendak tidaklah terjadi saling membunuh mereka itu setelah para nabi. Nah di sini para rasul berdakwah, para nabi berdakwah, tetapi ada yang menerima, ada yang tidak menerima. Karena ada yang menerima, ada yang tidak menerima, maka terjadilah perang. Kalian, nah yang terima dakwah Nabi Muhammad, nah yang tidak terima, maka ada yang Islam, ada yang musyrik. Karena ada yang terima, ada yang tidak terima, ada yang Islam, ada yang musyrik, terjadilah perang. Perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Zatul Riqab, perang Hunain. Perang-perang itu seandainya Allah menghendaki tidak terjadi, bisa Allah menghendaki. Tapi Allah ada yang menghendakinya. Allah menghendaki perang itu terjadi. Artinya Allah menghendaki nah yang terima dakwah Nabi, nah yang ada terima dakwah Nabi. Atau kehendaki nah yang terima dakwah Nabi, nah yang ada terima Allah. Memiliki kehendaki mandum terima Tuhan. Mana perang? Nah, ayatnya. Tapi Allah menghendaki ada yang menerima, ada yang tidak menerima. Yang menerima, alhamdulillah, maka itu menjadi buah daripada dakwah para rasul. Tapi ada yang tidak menerima, agar itu menjadi cobaan bagi para rasul. Dua-duanya kehendak Allah. Maka hendaknya ibu perang dan backgroundnya Islam yang berbahasanya yang kegaduhan dakwah. Kenapa ada yang menerima dakwah, ada yang tidak menerima? Itu masyiah Allah. Kamu nak kehendaki Allah, jadi kehendaki maklum terima dakwah tu cuma Allah ada kehendaki. Tidak kehendaki cik bunai terima, bunai terima. Jadi itu tidak dipertanyakan. Yang penting gendanya giyu dakwah itu sampaikan. Nah yang bingung, alhamdulillah. Hana yang bingung, hana masalah. Berarti memang kehendaki Allah bahwanya hana bingung. Nah yang betul-betul lupa, nah yang muncul pada yang jalan, nah yang dari rumah pihak dari duit malamnya. Jadi
semua masyiat Allah. Dan juga kita tidak bisa membedakan yang mau datang. Bisa jadi yang tidak datang malam ini dia mau datang, dia sudah punya kehendak ingin datang, cuma Allah berkehendak. Masyiat Allah, dia tidak datang. Adanya dan kehendak Allah ada kehendak terus. Jadi hanya tapi tujuh dengan ajaknya 10% apa atau ada doa di ujung namanya hadir ci jika ada ada doa dan doa ada doa itu agak doa Allah yang punya kehendak. Kebetulan kehendak dia tidak sesuai dengan kehendak Allah pada malam ini, lebih pahala ya. Selama kehendak itu kehendak baik, yang pasti kehendak Allah hanya semuanya itu Allah berkehendak setia anak terus jaga. Sedangkan dia kaya kehendak derajat pun, tapi kehendak Allah kalau betul di zaman jadi jihad tu dalam kerasa. Tapi jika kehendak derajat lebih pahala. Cuma hari tembus untuk kehendak ini karena lupa kehendak Allah. Kehendak Allah masalah betul maha sombong maha tinggi sombong. Cuma karena ada kehendaki kebaikan dari makhluk lebih dari Allah. Begitu berjalan kehendak Allah. Oh yang kebetulan sesuai kehendak Allah. Makanya setiap yang berbuat, setiap yang berkeinginan berbuat baik dengan nid dan keinginan berbuat baik, kalau terrealisasi itu sudah diberikan oleh Allah pahala satu. Dengan anak realisasi lagu, ini masalah kehendak Allahnya aja. Jadi hendaknya menajib dalam perjalanan hidup. Yang kehendak dan keinginan dan benar hafal Quran, yang hafal Quran tak kala nak yang dulu BBU yang dulu dikitanya secret surat terus amal tak hafal benar semua kedua kena dengar buat ilmu, kena ingat, kena tulis, kena ulang agak dia kehendak bandar orang Syam secret dengar. Itu semua apa namanya? Jangan kita kemudian merasa lebih engkro, tapi penting dia yang berendah berkehendak. Kalau kita usaha begitu tidak sesuai yang kita kehendak dan kita usaha, nantinya Allah dan kehendak Allah akan tidak ada yang bisa menembus kehendak Allah. Kita serahkan kepada Allah. Tapi benar kehendak dia. Tetapi dari sini masalah orang berpasrah kehendak. Yang betul protes betul ini Rasulullah. Nah, kemudian ayat yang lain juga walau syaa Allah maqtadalu walakin Allah yaf'alu ma yurid. Itu lagi yang seandainya Allah berkehendak, tidaklah mereka itu saling membunuh, tidak ada peperangan, semua masuk Islam. Walakin Allah yaf'alu ma yurid, akan tetapi Allah menghendaki melakukan apa yang kehendaki aja. Seandainya Allah berkehendak, bisa saja manusia ini semua beriman, semua taat, semua saleh, semua menjadi wali Allah, tidak ada yang berbuat maksiat sedikit pun. Wajib. Tapi Allah ada kehendaknya. Allah berkehendak dan orang kubur saleh dan orang kubur maksiat. Nah yang taat, nah yang taat, nah yang patuh, nah yang tidak patuh. Dan kita tidak boleh memprotes. Kita disuruh berkehendak saja. Ada yang guyu benar masyiah ke berarti dan dibalas. Tapi kemudian kita lihat ada orang takut kubur masih. Tidak boleh kemudian kita protes Allah.
sebelumnya hukum mati maka hukum taat. Dia kenal Allah ada kehendak. Bahkan Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, seandainya semua manusia ini taat semua, saleh semua, hanya hukum mati yang fitro, maka Rasulullah mengatakan akan dilenyapkan semua manusia itu, digantikan dengan manusia yang lain. Mereka berbuat dosa kemudian bertaubat kepada Allah. Namanya mandum taat hanya hukum dosa, hanya bertaubat. Hanya bertaubat. Ketika adanya bertaubat dalam agama menunjukkan pasti ada yang berbuat maksiat. Bedanya beda ini dia kosong kan itu masalah taubat baik dosa kosong kan stop belum bertobat ada bertobat pada dosa ya tobat takut tidak lagi mentobat mati dosa. Jadi itu semua masyiah Allah. Namun dalam masyiah Allah ada masyiah makhluk. Jadi kita yang berbuat dosa, ya. Maka berbuat dosa, baju berakhirat. Ya Allah, kamu bertauhid apa yang terhendak dalam berbuat dosa? Tidak kelak, bidaya Allah. Buat berbuat dosa, nak keinginan ada buat. Oh, naci keinginan. Berarti keinginannya kepada. Karena dia udah, tapi kan dipegang lakukan sesuai keinginan roh dia Allah. Kalau tu, tapi dia kamu narasain mana? Tapi wajib kamu narasain mana? Hana cuma dipaksa, diancam, dibunuh, yang ada dalam baru aman. Tapi selama narasain tetap pada. Jadi makanya hati-hati dalam melakukan apapun di dunia ini. Selama ada rasa ingin dalam hati berbuat maksiat, disitulah nanti taklifnya dipertanyakan oleh Allah di hari akhirat. Diudaya oleh malaikat, mengatakan lagunya gaduh berlimpah bak terlepi. Mana Allahnya tentang syiar Allah kepada Allah. Tak tahu dari mana. Mana itu mana tadi menurut sampai tidak ada berlimpah. Menurut dikatakan, nah nikmat rasa kadangnya engkau, nah sudah cukup nikmat. Bakna rasanya di dalam Allah. Tidak boleh kita sampaikan, yang karena siji hidup bingung ada. Jadi dalam bingungnya, rasa nikmat. Betul kalau cowok air dipuji, kalau cowok air Pak Haji, kalau cowok air, rasa nikmat. Rasa senang, dibalas oleh Allah. Kecuali wanita yang burung lain menyembah di sampai ngeliput. Belum tu rasa nikmat. Mana apa dengan lima, apa dengan gada dengan dia. Yang baru ada wala, karena ada rasa. Tetapi selama ada rasa, tetap kembali. Hati-hati. Hidup hanya rumput riba, cuma dulu saja, belum bingung. Tetap pada selama ada rasa, apapun perbuatan, apakah itu baik maupun buruk, selama ada masyiah, ada rasa, tetap kena. Menyolongnya itu tak kosong-kosong, tak disuruh nongol, tak disuruh ada tapi lama ada punya mendengar sejuk. Dia tak benda dalam dunia. Tapi ketika di hari akhirat tidak bisa. Sedikit saja ada rasa senang, sedikit saja ada rasa hasrat, keinginan, itu sudah menjadi pertanyaan di hari akhirat. Jadi disitulah taklifnya kita manusia, yaitu pada masyiah. Maka juga Allah berfirman, walau syaa rabbuka ma fa'aluhu, dan jikalau Allah menghendaki tidaklah mereka melakukan itu. Artinya tidaklah mereka melakukan maksiat. Ya Allah kehendaki hanya ikut maksiat, tapi pada fakta
Lau syaa Allah ma talaqtuhu alaikum wa la adrakum bihi. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka orang-orang musyrik, lau syaa Allah ma talaqtuhu alaikum, seandainya Allah berkehendak, tidaklah aku ingin membacakan kepada kalian ayat-ayat Al-Quran, wala adrakum bihi, dan tidaklah aku ingin mengajarkan kalian. Jadi orang musyrik sering protes, hai Muhammad, kenapa engkau suka sekali ikut campur urusan kami? Kenapa engkau suka sekali dakwah-dakwah? Kenapa engkau suka sekali bawa-bawa Al-Quran? Kenapa engkau suka sekali ajarkan kami agama itu? Kelewur musyrik. Kata Nabi Muhammad, gua bahagikan kau nyolo nyo sebenarnya si anak galak ya pasti buruk ya ikut urusan buruk. Galaknya anak galak dia baca-baca ayat dia dakwah buruk. Tapi nyo adalah masyiah Allah. Kalau kehendaki oleh Allah untuk baca ayat Al-Quran kedua, untuk sampaikan dakwah kepada orang. Artinya kena pegah Nabi Muhammad, dia ada garansi dia urusan orang yang musyrik, tapi dia adalah masyiah Allah. Menacik kalau dia merupa orang-orang yang tidak dakwah agak bingkai macam ni. Hanya boleh dia ada garansi urusan orang. Maka kalau kehendaki Allah, kali ujar oleh Allah, kali sampaikan oleh Allah, nerima tu makanan cuma mana terima nerima tu belum kata-kata orang boleh paksa nerima tu ada. Dia sampaikan masalah nerima urusan orang yang kehendaki oleh Allah. Sebab orang ada pengahlian. Kalau ada orang fikir dia tidak ada wahyu-nya, dia juga ada yang urusan. Ada makan kehendak oleh Allah dan aku lain tentu lebih penting, lebih nikmat kalau dia anak tidak habis di negara itu dahulu. Tapi kamunan masyiah Allah lakudik namanya tengok naurun memang buatnya kamunan masyiah Allah dalam mati dunia. Tapi pada waktu yang sama masyiah Allah juga menghendaki naurun yang dakwah dulunya. Naga kehendaki yang dakwah, naga kehendaki yang lalu. Jika tidak jatuh oleh Allah, menyuhana orang lalu, anak berdakwah. Menyuhana berdakwah, anak orang lalu. Jika tidak orang lalu boleh berdakwah, boleh. Anak menyuhana orang lalu, anak berkubu berdakwah. Kerja apa dia? Berdakwah, kerja apa? Berdakwah, dua kerja tak pensiun dakwah. Jika mendapat oleh Allah, maka laksanakan saja tugas. Laksanakan tugas. Ini sebut. Gaya mengajar. Lihat tersebut ada perubahan. Lihat dan ajar ada hukum mahasiswa. Lihat dan nasihati ada perubahan. Yang kedua, kita disuruh hasil ini lagi itulah pegangan para rasul. Kalau seandainya para rasul tidak berpegang seperti itu, sungguhlah para rasul guru yang paling cepat depresi, paling cepat stres. Seperti Nabi Nuh dalam Al-Quran saya tidak ulang-ulang. 950 tahun berdakwah. Di Pulau 50 tahun berdakwah, yang berhasil cuma 80 orang. Di Pulau 80 wama amanah ma'u bilang tadi hanya beriman kali sedikit 80. Dia gendanya mana kaya 50 mendapat dakwah ada better dulu kaji ke mandi pada beliau ada pada kali mana hasil dapat saya atau trend. Tapi pegangan para rasul tadi demikian, mereka tidak berpegang pada hasil, maka hanya berpegang pada hasil. Apapun yang terjadi pasti sesuai masyiat Allah. Maka orangnya
proses usaha sesuai aturan tak maksimal, maka terus mereka jalankan. Ada hasil, tidak ada hasil, tidak ada masalah. Maka dengan kata-kata akhirat, ketika para rasul menunggu umatnya di telaga masing-masing, ada nabi yang menunggu umatnya cuma beberapa orang saja datang. Ada orang geprek di telaga. Nah orang nabi yang geprek umat cuma 80 orang, yaitu Nabi Nuh. 80 orang geprek pada telaga. Nah umat nabi geprek umat ramai itu. Nabi Musa, walaupun geprek tapi dekat di bawah dan Musa dan Israel. Geprek ramai, tapi dia kerana berin dan Nabi Musa lebih ramai. Yang umat yang menunggu cuma puluhan juga. Hawariyun, cuma Hawariyun, yaitu Nabi Isa. Isa ramai saja. Yang judulnya walaupun mereka mengatakan mengikut Nabi Isa, tapi bukan dalam akidah kita. Paling ramai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling ramai. Nabi Muhammad. Tapi intinya bahwa mereka semua dalam menjalankan dakwah berpegang pada masyiah Allah. Ini tidak boleh membuat kita kemudian lesu, lemas, dan ajaran yang baik pula tikar tetap semangat, tetap berapi-api, karena yang dimatikanlah yang masyiah Allah. Aku tu PPK Ukraina bantu beri masyiah Allah. Kongsi itu tetap tinggal, tapi masyiah Allah. Yang kedua tanya berkurun. Masalah respon berikutnya obat masyiah, tetapi kita yang tidak boleh bersenang. Seharusnya dengan kita ketahui bahawa setiap hasil itu masyiah Allah, membuat kita terus bertahan, terus energi, terus semangat, termotivasi. Karena depan setiap hasil sesuai harapan atau tidak sesuai harapan, semua masyiah Allah. Wajib dan betul dengan dua contoh sirau guru, sirau dosen, wajib mengajar. Kadang-kadang mentambah kelas semangat yang dengan diuji oleh Allah, diberi respon dari usaha mengajar. Tapi ketika kadang-kadang ada kelas burung jadi 12 orang dengar, berarti yang dengar cuma berarti dengan diuji oleh Allah, dengan masyiah ramai yang hanya dengar daripada yang penting masyiah Allah. Berkatakan pada dalam ruang, jadi saya menjadikan bukan ada dengan temannya. Dengan kondisi ciduaro yang tegak, yang lain bersenang, yang bersen kadang-kadang rampul, kadang-kadang cara terdengar yang kadang-kadang yang dengan puji Allah, makin banget, bunga begitu konsepnya. Yang menyatakan ubat masyiah Allah. Maka orang-orang yang memahami masyiah Allah, apapun kondisi dalam hidupnya, tidak pernah berkurang semangat. Menyuruh orangnya semangat terus. Dia memang semangat. Tampaknya gemar masyiah Allah. Mangat udip, mangat udip, berkuah masyiah Allah. Nikmat tidak nikmat kepada masyiah Allah. Sehat semangat, sakit semangat. Ini sudah bagi di badan. Ada kamuat. Kalau boleh besar tanya belajar.
Ya. 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 Yang pertama, masyiah sama dengan iradah. Nah, iradah dan masyiah sama. Ya. Satu makna. Kalau kadar atau takdir itu hasil input iradah, kemudian kalau kudrah. Iradah keinginan, kudrahnya mengatur sesuatu atau menciptakan alam yang kudrah. Untuk menciptakan sesuatu maka diawali dengan iradah, keinginan ini. Keinginan baru kubur, iradah ini baru kudrah. Jadi masyiah atau iradah itu adalah keinginan Allah. Nah, ketika apa yang diinginkan oleh Allah itu kemudian berwujud dalam bentuk realita fakta, makanya dinamakan dengan takdir. Ya, jadi kalau iradah dengan masyiah dia satu makna. Kalau kudrah itu adalah kekuasaan Allah atau kemampuan Allah dalam mewujudkan apa yang dia inginkan, apa yang dia masyiahkan. Nah, kemudian tentang berbuat maksiat, apakah itu tidak bertentangan antara larangan Allah dengan masyiah Allah? Allah dilarang hukum zina, tapi pada waktu yang sama ada yang berbuat zina. Ketika ada yang berbuat zina, menunjukkan ada kehendak Allah. Ada kehendak Allah terhadap adanya yang berbuat zina. Nah, faktanya memang demikian. Cuman persoalan ini bukan je di ulun kubur zina ya. Tidak ada yang kalau kubur zina orang kubur malam terasa orang itu masih Allah. Puji tak dengar. Katanya umpamanya. Nah, pasti banyak kubur zinanya. Nah ingin. Nah, pasti masih Allah. Hadir langsung masih Allah. Sebab jina orang merdeka rubah baru masih Allah. Wati hana rubah hana dengar ke Allah. Menyuk berhasil, menyuk bandung, yang terbuka, yang menyogol. Nanti kalau putera gimana kalau ini ya, kalau ini menang tapi menyuk hayu, yang hana keluar Allah. Tapi ketika terjadi yang roh, baru ke Allah. Ada Allah mengatakan kullum min indillah. Bagaimana? Katakanlah semua itu adalah sesuai dengan masyiah Allah. Itu secara tauhid. Secara tauhid demikian teorinya. Tapi ketika teori berbunyi demikian, apakah boleh ketika kita berbuat maksiat kemudian kita katakan langsung mutlak masyiah Allah? Hancur. Apakah hancur? Karena walaupun itu di bawah masyiah Allah, di situ juga ada masyiah kita. Jadi yang kedua, ya, menyatakan yang masyiah Allah memang di bawah masyiah Allah, tapi hanya itulah lam masyiah Allah naru lebih masyiah makhluk. Ya, jadi ada masyiah makhluk. Cuma kita tidak nisbahkan kepada Allah itu karena sebagai bentuk adab saja. Namanya menyatakan ini ikut saja. Nah, terjadi buruk dosa di luar kehendak Allah. Yang sama lagi takut, nah terjadi sesuatu di alamnya di luar keinginan Allah. Masalah lain mana? Masalah lain. Ya, masalah lain. Ada orang berbuat sesuatu yang tidak baik yang di luar kehendak Allah. Yang sama dengan mengatakan telah terjadi sesuatu di alam ciptaan Allah di luar kehendak Allah. Masalah lain. Kayak analogi yang sering kita sampaikan, terjadi sesuatu di Banda Aceh tidak diketahui oleh wali kota. Terjadi sesuatu di Banda Aceh di luar keinginan wali kota.
terjadi sesuatu di alam ini di luar kehendak keinginan pencipta Allah, maka itu masalah besar. Nah, jadi secara teori akidah, apapun yang terjadi di alam ini mesti di bawah masyiat Allah. Cuma ketika kita ikrarkan semua terjadi di bawah masyiat Allah, bukan hanya masyiat manusia. Allah memberikan ruang masyiat manusia, najib kehendak manusia ini di bawah kehendak Allah. Nah, bab najib kehendak manusia hinan ke Allah kemudian menjadikan alasan untuk menghisap mereka, meminta pertanggungjawaban kepada mereka. Nah, jadi tidak semua yang dilarang oleh Allah, Allah menghendaki larangan itu. Tidak semua yang diperintahkan oleh Allah, Allah menghendaki manusia berbuat sesuai perintah Allah. Memang Allah memerintahkan ulun manusia bersumayang, tapi Allah tidak menghendaki semuanya melakukan sumayang. Allah melarang siapapun berbuat dosa, hanya ikut dosa firobi, tapi Allah tidak menghendaki, tidak ada satu tidak berbuat dosa. Jadi tidak ada satu talazum, ya, hanya puji. Tidak ada satu talazum, tidak ada otomatik, ya. Bukan berarti ketika apa yang diperintahkan langsung perintah itu sesuai dengan masyiat mana. Masyiat tabuh makroi, perintah dan larangan tabuh makroi. Seandainya masyiat sesuai dengan perintah, maka tidak ada yang tidak sholat di dunia ini. Tapi pada faktanya gayuh semayang, naya semayang dan naya hana. Seandainya larangan itu mesti sesuai dengan masyiat Allah, naya hukum dosa dulu. Tapi pada faktanya ada yang berbuat dosa, ada yang tidak berbuat dosa, menunjukkan masyiat satu bab, perintah dan larangan dua bab yang berbeda. Nah, kira-kira demikian ya pemahamannya. Berikutnya insyaallah kita lanjutkan tentang hadis-hadisnya pada malam Selasa depan. Demikian